Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga tetap dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bertemu lagi dengan Ibu Aditya Amiati dalam pembelajaran administrasi pajak kelas 11 AKL. Nah, sebelumnya kita sudah membahas mengenai konsep dasar perpajakan tentang apa itu pajak. Untuk pertemuan kali ini kita masih dalam pembahasan konsep dasar perpajakan. Nah, untuk pertemuan kali ini yang akan kita bahas adalah mengenai jenis-jenis pajak. Adapun kompetensi dasarnya pada pertemuan kali ini yaitu yang pertama, memahami jenis-jenis pajak dan ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Yang kedua, mengelompokkan jenis-jenis pajak dan tata cara perpajakan. Untuk tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini yaitu mengidentifikasi jenis-jenis pajak, dasar pengenaan pajak, sistem pemungutan pajak, syarat pemungutan pajak, asas pemungutan pajak, dan tarif pajak. Nah, itu yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Lumayan banyak ya, tapi Ibu jamin ini sangat mudah sekali untuk kita pelajari. Oke, sebelum pembelajaran, lebih baik kita membuka pembelajaran ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, langsung saja. Nah, jenis-jenis pajak. Untuk jenis-jenis pajak ini dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama, berdasarkan lembaga pemungutannya. Yang kedua, berdasarkan pihak yang menanggungnya. Dan yang ketiga, berdasarkan sifat pemungutannya. Nah, ini jenis-jenis pajak ya, ada 3, dikelompokkan menjadi 3 ya. Oke, kita bahas satu-satu. Yang pertama, berdasarkan lembaga pemungutannya. Nah, berdasarkan lembaga pemungutannya, pajak itu dibagi menjadi 2, yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat dan pajak daerah, di mana pajak pusat itu adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya. Jelas ya, pemerintah pusat itu siapa? Pemerintah pusat itu di sini dijelaskan bahwa pajak pusat itu pengelolaannya dilakukan oleh Dirjen Pajak dan Dirjen Cukai. Contohnya PPH, PPN, PPNBM, bea cukai, bea masuk, bea keluar, dan bea cukai. Itu adalah pajak pusat. Selanjutnya yang kedua yaitu pajak daerah. Nah, pajak daerah dibagi lagi menjadi 2, yaitu pajak daerah tingkat 1 atau tingkat provinsi, dan pajak daerah tingkat 2 atau kabupaten dan kota. Nah, pajak daerah itu merupakan pungutan wajib yang dibayarkan penduduk suatu daerah tertentu kepada pemerintah daerah yang akan digunakan untuk kepentingan pemerintahan daerah dan kepentingan umum. Nah, kalau tadi pajak pusat itu digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Jadi keseluruhan negara Indonesia itu dibiayai oleh pajak pusat. Nah, kalau yang daerah, kalau misalkan jadi pajaknya itu diperuntukkan untuk membangun daerah itu sendiri. Misalkan di Jawa Barat, hasil pajaknya itu digunakan untuk membangun provinsi Jawa Barat aja gitu, tidak ke provinsi yang lain. Dan juga untuk pajak daerah tingkat 2 yang kabupaten dan kota, misalkan di sini contohnya ada pajak hotel, pajak hiburan. Nah, dari penghasilan pajak-pajak ini digunakan untuk membangun daerah kuningan. Itu perbedaan antara pajak daerah tingkat 1 dan pajak daerah tingkat 2. Di sini ada contohnya. Untuk pajak daerah tingkat 1 atau provinsi ada yang namanya PKB, pajak kendaraan bermotor.
Terus ada bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB. Ada juga pajak bahan bakar kendaraan bermotor atau PBBKB. Jadi pajak kendaraan nih yang orang tua kalian bayar misalkan. Bayarnya kan ke Samsat ya. Nah, dari Samsat itu disetorkan ke pemerintah tingkat provinsi. Itu untuk pendapatan daerah tingkat provinsi. Selanjutnya pajak daerah tingkat 2 kabupaten kota juga ada nih, contoh-contohnya banyak ya, kalian tinggal baca sendiri. Pajak parkir, pajak sarang burung walet juga ada pajaknya. Ada juga PBB, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan dan lain. Kalian bisa baca sendiri. Ini adalah jenis-jenis pajak berdasarkan lembaga pemungutannya. Nah, yang kedua, berdasarkan pihak yang menanggungnya. Pajak berdasarkan pihak yang menanggungnya dibagi menjadi dua, yaitu pajak langsung dan pajak tidak langsung. Untuk pajak langsung adalah pajak yang dipikul sendiri oleh wajib pajak yang bersangkutan dan tidak dilimpahkan kepada orang lain secara ekonomi dan dipungut berulang pada waktu tertentu, misal setiap bulan atau setiap tahun. Nah, itu adalah pajak langsung. Contohnya pajak langsung itu contohnya adalah pajak penghasilan dan pajak bumi dan bangunan. Itu tidak bisa diwakilkan kepada orang lain. Pajak penghasilan yang membayar adalah orang yang menerima penghasilan itu sendiri dan dibayarnya rutin pada waktu tertentu, misalkan setiap bulan, setiap dia mendapat penghasilan. Terus ada lagi pajak bumi dan bangunan. Pajak bumi dan bangunan ini dibayar oleh orang tertentu yang memiliki bumi dan bangunan tentunya, atau rumah dan tanah misalkan ya. Nah, dibayarnya itu pada orang yang bersangkutan yang memiliki bangunan dan tanah. Dibayarnya itu setiap 1 tahun sekali. Itu adalah pajak bumi dan bangunan atau termasuk pajak langsung. Selanjutnya, pajak tidak langsung adalah pajak yang pemungutannya tidak didaftarkan berdasarkan nomor KOHIR. Tetapi, jika ada peristiwa perbuatan tertentu, pembayar pajak dapat melimpahkan beban pajaknya kepada orang lain. Nah, itu adalah pajak tidak langsung. Contoh pajak tidak langsung adalah pajak pertambahan nilai, di mana pajak pertambahan nilai ini dibayar ketika kalian membeli barang atau membeli sesuatu ya, barang atau jasa. Jadi kalau misalkan seorang produsen membuat pulpen misalkan, dia dikenakan pajak, tapi dia mengalihkan pajaknya itu kepada orang yang membeli pulpen itu. Jadi kalian membeli pulpen itu, selain harga pulpennya, kalian juga membayar pajaknya. Seperti itu. Itu adalah pajak langsung dan pajak tidak langsung. Oke, selanjutnya berdasarkan sifat pemungutannya. Berdasarkan sifat pemungutannya, pajak dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah pajak subjektif dan yang kedua pajak objektif. Pajak subjektif yaitu pajak yang pemungutannya memperhatikan kondisi atau keadaan wajib pajak. Penentuan pajak harus disertai alasan objektif yang berhubungan erat dengan keadaan material. Materialnya yaitu gaya pikul. Contoh, pada PPh pasal 21 orang pribadi, yaitu sebelum dikenakan pajak terlebih dahulu, penghasilan neto dikurangi PTKP. Besarnya pajak yang harus dibayar dipengaruhi oleh besarnya penghasilan, banyaknya tanggungan, dan status kawin atau tidak kawin. Jadi begini, kalau pajak subjektif itu memperhatikan keadaan seseorang yang dikenai pajak atau memperhatikan keadaan wajib pajak. Dia punya anak berapa, dia statusnya kawin atau lajang, itu mempengaruhi terhadap besarnya pajak yang harus dia bayar. Karena semakin banyak tanggungan yang dia punya, atau misalkan dia mempunyai anak yang banyak, tentunya pajak yang dia harus bayar juga akan semakin sedikit.
Nah, ada juga misalkan yang diperhatikan itu adalah besarnya penghasilan. Di sini ada disebutkan besarnya penghasilan itu mempengaruhi pajak. Jadi semakin besar penghasilan seseorang, semakin besar pula pajak yang ia dapat. Sebaliknya, kalau penghasilannya kecil, dia pajaknya juga kecil. Atau bahkan dia tidak perlu membayar pajak karena pajaknya tidak mencapai PTKP. Nah, PTKP itu apa? Nanti kita bahas lebih lanjut, oke? Selanjutnya, pajak objektif, yaitu pajak yang pengenaannya memperhatikan objeknya, benda, keadaan, perbuatan, peristiwa, yang menyebabkan timbulnya kewajiban membayar pajak, kemudian ditetapkan subjeknya. Jadi gini, contoh dari pajak objektif itu adalah pajak pertambahan nilai dan pajak atas penjualan barang mewah. Jadi ini, ketika pulpen itu dibuat oleh seorang produsen, sudah ditentukan harga jualnya dan juga ditentukan pajaknya. Nah, pajak dari barang itu sudah ditentukan, tapi yang membayarnya kan belum ditentukan. Nah, ketika kalian membeli pulpen, barulah pajak pulpen itu dibayar. Jadi di sini disebutkan yang pengenaannya memperhatikan objeknya, benda, yang menyebabkan timbulnya kewajiban membayar pajak, kemudian ditetapkan subjeknya. Ketika kalian membeli pulpen, barulah ditetapkan subjeknya kalau kalian adalah orang yang harus membayar pajak atas pulpen tersebut. Seperti itu. Itu adalah pajak objektif. Selanjutnya, tata cara pemungutan pajak. Tadi jenis pajak udah ya, sampai ketiga. Sekarang tata cara pemungutan pajak. Yang pertama adalah stelsel nyata, yang kedua stelsel anggapan, yang ketiga stelsel campuran. Yang pertama, stelsel nyata itu yaitu pengenaan pajak berdasarkan pada objek atau penghasilan yang nyata, sehingga pemungutannya harus dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yaitu sesudah penghasilan sesungguhnya diketahui. Itu adalah stelsel nyata. Contohnya adalah pajak pada pajak penghasilan pribadi. Jadi dipungutnya itu sesuai dengan penghasilan yang ia dapat sesungguhnya. Lalu selanjutnya stelsel anggapan. Ini anggaran. Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang. Misalkan penghasilan tahun 2007 dianggap sama dengan penghasilan tahun 2006. Sehingga pada awal tahun pajak sudah ditetapkan besarnya pajak yang terhutang untuk tahun pajak berjalan. Contohnya, penetapan besarnya angsuran pajak di awal tahun yang didasarkan pada anggapan bahwa pendapatan tahun ini adalah sama dengan pendapatan tahun lalu atau tahun sebelumnya. Itu adalah stelsel anggapan. Oke, yang ketiga stelsel campuran, yaitu kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan. Kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. Apabila besarnya pajak menurut kenyataan lebih besar daripada pajak menurut anggapan, maka wajib pajak harus menambah. Sebaliknya, apabila besarnya pajak menurut kenyataan lebih kecil daripada pajak menurut anggapan, kelebihannya dapat diminta kembali. Itu adalah tata cara pemungutan pajak. Nah, selanjutnya sistem pemungutan pajak. Yang pertama, official assessment system. Yang kedua, self assessment system. Yang ketiga, withholding tax system. Yang official assessment system yaitu besarnya pajak ditentukan oleh Fiskus dengan mengeluarkan surat ketetapan pajak. Wajib pajak bersifat pasif. Jadi, yang pada sistem ini wajib pajak itu bersifat pasif.
Tahapan dalam menghitung dan memperhitungkan pajak yang terutang ditetapkan oleh Fiskus yang tertuang dalam Surat Keputusan Pajak atau SKP. Nah, wajib pajak baru aktif ketika melakukan penyetoran pajak atau membayar pajak berdasarkan ketetapan Surat Keputusan Pajak. Jadi dia nggak perlu menghitung lagi, nggak perlu nyatet lagi, gitu. Soalnya sudah ditentukan oleh Fiskus. Selanjutnya, self-assessment system. Itu sistem pemungutan pajak yang memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, melaporkan sendiri jumlah pajak yang seharusnya terutang, berdasarkan peraturan perundang-undangan. Nah, jadi melalui sistem ini, administrasi perpajakan diharap dapat dilaksanakan dengan lebih rapi, terkendali, sederhana, dan mudah dipahami. Wajib pajak harus melaporkan secara teratur jumlah pajak yang terutang dan yang harus dibayar. Sementara aparat perpajakan berkewajiban melakukan pembinaan, penelitian, dan pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban perpajakan. Fungsi Direktorat Jenderal Pajak atau Fiskus adalah melakukan pengawasan atas sistem self-assessment tersebut agar wajib pajak melaksanakannya sesuai dengan ketentuan undang-undang. Oke. Terus selanjutnya withholding tax system. Pemungutan dan pemotongan pajak dilakukan melalui pihak ketiga. Sistem ini tercermin pada pelaksanaan pengenaan PPh dan PPN. Itu mengenai sistem pemungutan pajak. Oke, selanjutnya adalah syarat pemungutan pajak. Nah, di sini ada 5 syarat. Yang pertama, syarat keadilan, syarat yuridis, syarat ekonomi, syarat finansial, dan sederhana. Yang pertama, syarat keadilan, pemungutan pajak tentunya harus adil, sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan undang-undang. Pelaksanaan pemungutan juga harus adil, yaitu dikenakan kepada orang pribadi sebanding dengan kemampuannya untuk membayar pajak tersebut serta sesuai dengan manfaat yang diterima. Jadi tadi ya, ada pajak yang memang misalkan ketika dia berpenghasilan besar, pajaknya juga besar. Nah, itu adalah contohnya syarat keadilan di dalam pemungutan pajak. Yang kedua adalah syarat yuridis. Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang karena bersifat dapat dipaksakan. Jadi harus mempunyai dasar hukum yang jelas ya. Hak dan kewajiban wajib pajak maupun petugas pajak diatur di dalam syarat ini. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Jadi wajib pajak ini memiliki kesempatan jika tidak puas untuk mengajukan keberatan atau banding jika tidak puas dalam perhitungan perpajakannya. Undang-undang memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan bagi negara maupun warganya. Itu adalah syarat yuridis. Yang ketiga adalah syarat ekonomis. Pemungutan pajak harus bisa menjaga keseimbangan kehidupan ekonomi dan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan agar tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat. Jadi pajak itu tidak boleh memberatkan masyarakat karena memang harus diusahakan seadil-adilnya, dan tadi ketika penghasilannya besar, pajaknya juga akan dibayarkan dengan besar pula. Lalu selanjutnya syarat finansial. Pemungutan pajak harus efisien sesuai dengan fungsi budgetar. Biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga lebih rendah dari hasil penghasilannya. Yang terakhir, sederhana. Pemungutan harus sederhana agar memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Jadi pembayaran pajak itu harus sederhana, harus memudahkan masyarakat agar masyarakat rajin membayar pajak. Selanjutnya, asas pemungutan pajak di Indonesia.
Nah, berdasarkan pasal 23 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 bahwa segala pajak untuk keuangan negara ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Dasar Pengenaan Pajak, yaitu asas domisili, asas sumber, dan asas kebangsaan. Asas domisili pengenaan pajak penghasilan orang pribadi atau badan adalah penduduk yang berdomisili di negara itu, jadi berdasarkan domisili. Asas sumber pengenaan pajak penghasilan yang diperoleh oleh orang pribadi atau badan adalah objek pajak yang timbul di negara itu. Terus yang ketiga, asas kebangsaan, pembebanan pajak berdasarkan status kewarganegaraannya dilakukan dengan cara menggabungkan asas nasionalitas dengan konsep pengenaan pajak atas worldwide income. Itu asas pemungutan pajak. Lalu selanjutnya adalah, nah ini tarif pajak. Tarif pajak itu ada 4. Tarif pajak proporsional, tarif pajak tetap, tarif pajak degresif, dan tarif pajak progresif. Apa itu tarif pajak? Kita bahas. Nah, tarif pajak proporsional yaitu tarif pemungutan pajak dengan persentase tetap, walaupun jumlah objek pajaknya berubah-ubah. Contohnya, penyerahan barang kena pajak di daerah pabean dikenakan pajak pertambahan nilai sebesar 10%. PPN itu di mana-mana 10%, apapun itu jenis barangnya. Itu adalah pajak proporsional, yaitu persentasenya itu sama. Selanjutnya, tarif tetap. Tarif tetap yaitu tarif yang jumlah pajaknya dalam rupiah atau dolar bersifat tetap, walaupun pajaknya jumlahnya berbeda-beda. Contohnya, pengenaan bea materai pada PP nomor 24 tahun 2000, di mana tarif bea materai 3.000 dan 6.000 itu adalah tarifnya tetap, walaupun objek pajaknya jumlahnya berbeda-beda. Nah, yang ketiga, tarif pajak progresif. Tarif pajak progresif yaitu tarif pemungutan pajak dengan persentase yang semakin besar bila jumlah yang menjadi dasar pengenaan pajaknya semakin besar. Nah, tarif progresif contohnya ada ya di bawah ya, di bawahnya. Tuh, dari penghasilan yang 25 juta dikenakan tarif pajak 5%. Kalau di atas 25 juta sampai dengan 50 juta, tarifnya 10%, di atas 50 juta sampai 100 juta, tarifnya 15%. Itu contoh tarif pajak progresif. Kita lihat kalau misalkan penghasilannya kecil, tarifnya juga kecil presentasinya, tapi kalau penghasilannya lebih besar, tarifnya juga akan lebih besar. Nah, selanjutnya tarif pajak degresif. Tarif pemungutan pajak dengan persentase semakin kecil bila jumlah yang menjadi dasar pengenaan pajaknya semakin besar. Ini kebalikannya dari yang pajak progresif. Contohnya, tarif ini pernah berlaku untuk bea warisan. Makin tinggi warisan yang akan diterima oleh ahli waris, maka tarif beanya atau pajaknya atas warisan semakin kecil. Itu adalah tarif pajak. Oke, terima kasih. Untuk pertemuan kali ini, Ibu cukupkan sekian ya. Nanti untuk pertemuan selanjutnya, kita akan membahas mengenai NPWP atau yang disebut nomor pokok wajib pajak. Nah, Ibu harap untuk pertemuan kali ini kalian dapat memahaminya dengan baik. Jika ada pertanyaan, silahkan kalian posting di komentar, di kolom komentar bawah, atau boleh juga japri ke Ibu, atau boleh juga kita diskusi di grup WhatsApp ya. Ibu cukupkan sampai di sini. Tetap semangat dalam melaksanakan pembelajaran jarak jauh.
tetap semangat, tetap jaga kesehatan, tetap bahagia, Ibu tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.